kehadiran Tuhan membuat segala sesuatu menjadi istimewa. Amin. Ketika kita menghadiri sebuah perayaan apapun, siapa yang hadir di situ, katakan seorang pejabat negara, mungkin gubernur, mungkin presiden, akan membuat acara itu menjadi berharga, akan membuat acara itu menjadi berbeda. Dan sore hari ini tahukah saudara, yang hadir di tempat ini bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita menyambut Raja kemuliaan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Kristus, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita ini diundang oleh Tuhan untuk datang mendekat. Bukan karena kita baik, bukan karena kita itu melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan jauh sebelum itu, dia sudah lebih dulu mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Untuk apa? Membenarkan kita di hadapan Bapa. Hari ini kita ada di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang setuju dengan saya berkata amin. Itulah sebabnya kita tidak lagi berada di bawah hukuman. Orang-orang yang di luar Kristus, mereka berada di bawah hukuman. Karena apa? Karena mereka ada di bawah hukum Taurat. Tetapi kekasih Tuhan, saudara dan saya, tuntutan hukum Taurat sudah dipenuhi semua oleh Kristus di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya, engkau hidup dalam kasih karunia. Haleluya. Katakan kasih karunia. Saudaraku, untuk menjadi orang-orang yang perkasa, menjadi umat Tuhan yang menang, maka tidak ada cara lain. Kita harus melekat dengan Tuhan. Dan untuk itu saudara, yang membuat saudara dan saya itu bisa melangkah, Alkitab berkata, sekalipun aku berada di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Apa yang membuat saudara bisa terus berada dalam hadirat Tuhan, melekat dengan Tuhan? Saya mau katakan, iman percaya saudara. Amin. Ketika kita percaya, Tuhan itu lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Coba pegang pakaian saudara. Ya. Ketahuilah, ada yang lebih dekat dari pakaian yang kita pakai, yaitu Tuhan. Kemana saja kita pergi, Dia ada. Nah, kekasih Tuhan, iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali kita itu mendengarkan kebenaran firman Allah, kebenaran firman Tuhan, supaya iman percaya kita itu bertumbuh. Iman itu tumbuh. Waktu kita percaya Yesus, ya, kalau kita ikut som, istri katakan kita memiliki iman yang kecil. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir saudara punya iman kecil. Bahkan iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung. Amin. Kecil, tapi tidak apa-apa. Mulai dalam Kristus kita bertumbuh, kemudian kita memiliki iman yang bertumbuh, sampai akhirnya kita punya fokus pada iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu yang seperti apa? Seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Itulah iman yang sempurna. Kekasih Tuhan, untuk bisa kita memiliki iman yang bertumbuh, tadi dikatakan apa? Mendengar firman. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, kita harus dengar firman. Amin. Hari-hari ini coba saudara renungkan, kita lebih banyak dengar apa? Mungkin kita lebih banyak dengar lagu dangdut, atau dengar lagu pop, atau dengar lagu Bon Jovi. Ya, siapa yang nonton konser kemarin? Ya. Gak apa-apa, nonton konser gak masalah untuk saudara. Ya, tapi biar lebih banyak waktu kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ternyata fakta membuktikan meskipun kita dengar firman yang sama, kita dengar di waktu yang sama, nah, kita nanti mencatat, saya akan tunjukkan sama saudara, ternyata pertumbuhannya itu beda-beda saudara. Pertumbuhannya beda-beda. Meskipun kita mendengar ayat yang sama, khotbah yang sama, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, ternyata saudara, hasilnya beda-beda.
Ternyata ada yang namanya gangguan-gangguan, saudara, dalam orang itu menangkap kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya sore ini adalah 3 gangguan yang dapat mematikan firman Tuhan dalam hidup kita. 3 gangguan yang bisa mengganggu saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat 23. Ini adalah Injil Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Tentu saudara mengerti yang dimaksud di sini danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Genesaret. Itu sama. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita lihat ayat 18. Ya, kita lompat ke ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi tadi itu Yesus menyampaikan tentang perumpamaan, ini artinya. Mari kita perhatikan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam serta melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam setiap menyampaikan firman Tuhan itu banyak menggunakan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan orang banyak lebih cepat mengerti. Saya percaya kalau hal ini dituliskan, hal ini disampaikan oleh Tuhan, artinya apa? Ini sesuatu yang relevan, sesuatu yang relevan sepanjang kehidupan orang percaya. Ya, bayar. Sesuatu yang tidak penting, buat apa Tuhan Yesus kasih perumpamaan? Betul? Jadi ini pasti sesuatu yang penting. Katakan bersama saya, ini pasti penting. Ya, sekali lagi supaya orang di sebelah saudara konsen, saudara bilang begini, dengar baik-baik, ini pasti penting. Amin. Haleluya. Sebab kalau nggak penting, nggak usah Tuhan sampaikan. Dan kalau nggak penting, buat apa saya khotbah sore ini? Betul nggak? Ya, mendingan kita khotbah yang lain. Tapi ini adalah sesuatu pesan yang sangat penting. Sementara saya merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan tentang
Ada dua sifat yang sangat berbahaya, dua sikap yang berbahaya yang Tuhan mau supaya kita waspada dan kita hindari. Yaitu sikap yang pertama meragukan Tuhan, sikap yang kedua adalah menjadi musuh Tuhan. Itu sudah kita pelajari bersama-sama. Dan hal sore hari ini saudara tentang 3 gangguan yang dapat mematikan firman Allah yang saudara dan saya tangkap. Tadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, bukan? Nah, tahukah saudara, ternyata benih yang dimaksud oleh Tuhan yang ditaburkan itu tidak lain adalah benih firman. Lalu dikatakan tempat di mana jatuhnya benih itu. Nah, kita berkata itu adalah hati saudara dan saya. Betul? Nah, benih firman tidak jatuh di sembarang tempat. Itu jatuhnya di dalam hati kita. Jadi kita akan melihat 3 gangguan ini supaya kita mengerti dan waspada agar itu tidak terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, terjemahannya atau artinya ada di ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Perhatikan kata hati orang itu. Jadi tanah itu berbicara, tempat jatuhnya benih itu berbicara tentang hati orang itu, hati saudara dan saya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, penabur ini nabur benih. Ternyata jatuhnya di pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Datanglah burung memakannya sebagian. Tidak, memakannya sampai habis. Dan Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang si jahat. Saya dulu pernah punya burung, saudara. Burung dara, burung merpati, itu saya diberi sepasang. Lalu kemudian saya pelihara, saudara, kasih jagung, kasih beras. Waktu masih sepasang, saudara, makannya sopan, saudara. Ya, saya tabur, dia nggak berani dekat. Begitu saya ngumpet, baru datang makan, saudara. Sopan itu burung, saudara. Ya, burung aja tahu sopan, saudara. Ya, dia tunggu orang yang spesifik pergi, dia lihat nggak ada, dia turun, dia makan. Berubah dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, tiba-tiba jadi hampir 100 lebih, saudara. Rumah burung itu kan ditaruh di samping rumah. Tadinya segini kok, saudara. Karena jumlahnya menjadi banyak, artinya gantian, saudara. Dia masuk rumah kita, saudara. Ya, lebih banyak dia daripada kitanya, saudara. Dan saudara tahu, tiba-tiba burung itu kalau sudah banyak, saudara, hilang sopan santun, saudara. Saya kok dibawa makan, saudara. Ya, belum sempat ditabur aja, saudara, mereka tuh sudah datang, saudara. Kadang-kadang, saudara, ya, di rantang itu, saudara, yang kita pakai, saudara, itu sudah pada hinggap, saudara. Mereka mulai memakannya. Saya nggak tahu, ya, apa karena nafsu makannya begitu besar, karena lagi masa pertumbuhan, saya nggak tahu, atau memang ragu, saudara. Tapi satu hal, saudara, mereka memakannya sampai habis, tidak ada sisa. Saya sampai heran, ditambah berapa banyak pun habis loh, saudara. Dengan baik-baik, saudara. Ya, ini sebetulnya gambaran yang perlu kita perhatikan sama-sama, bahwa si jahat itu musuh kita. Ya, ini digambarkan dengan burung tadi, tapi sebetulnya bukan bicara burung merpati, bukan burung pipit, bukan burung garuda, bukan, saudara. Ini berbicara tentang si jahat yang mau mengambil, merampas benih firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Hati saudara dan saya laksana pinggir jalan dalam kisah ini. Dirampas dan tidak disisakan sedikit pun. Itulah gambaran, saudara, ketika orang mendengar firman Tuhan lalu tidak bersungguh hati menaruhnya di dalam tanah hati yang subur, tetapi hanya di pinggir jalan. Dengar baik-baik, tidak akan pulang mendapat apa-apa.
Pak, gambaran yang jelasnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita berjamaah? Begini, saudara. Berapa banyak orang pergi ke gereja dan mendengar firman Tuhan, tapi ketika mereka mulai mendengar firman Tuhan disampaikan, tapi gangguan itu mulai datang, fokus mereka mulai tidak lagi kepada firman, malah firman itu seolah-olah cuma sampingan, cuma di pinggir saja. Ya, gambaran pinggir jalan apa, saudara? Apa saja lewat. Ya, coba saudara di pinggir jalan depan gereja ini, ya, apa saja lewat, mulai dari tukang ojek, tukang sampah, gelandangan, semua lewat. Dan semuanya yang menjadi utama di jalan itu, sementara firman itu hanya ada di pinggir saja. Ini berbicara tentang hati kita yang tidak memprioritaskan, yang tidak memberikan perhatian yang sungguh kepada firman Allah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ternyata fokus kita mulai terganggu. Ada banyak orang pergi ke gereja, sementara duduk dengar firman, pikirannya tidak ada di gereja. Ya, apalagi tadi kalau berangkat buru-buru, ya, lalu suami istri mulai saling bertanya, tadi kompor udah dimatiin belum? Mah, kompor udah dimatiin belum? Namanya bilang begini, loh Pak, kan kamu yang kunci pintu, kamu mesti periksa dulu dong. Aduh, saya tak periksa loh. Coba saudara, sepanjang duduk dengar firman Tuhan yang muncul di dalam bayangan kita cuma kompor, saudara. Sambil kita berdoa, Tuhan utus malaikat matikan kompor sekarang. Ini gitu kan? Ya, tiba-tiba malaikat punya tugas tambahan dari saudara mematikan kompor. Atau yang lebih lagi, saudara, sekarang ini kan teknologi maju, betul kan? Kita bisa ada di sini, tapi kita bisa komunikasi dengan kawan kita yang ada di Kanada, yang ada di luar negeri, di mana saja. Kenapa? Teknologi gadget. Wow. Orang bisa duduk di gereja sambil mendengarkan firman Tuhan, sementara dia bisa berkomunikasi, dia bisa bertanya, hey, how are you? Apa kabar? Dengan temannya mungkin yang ada di Amerika. Dan ketika temannya menjawab, karena itu chatting yang sangat menarik, hubungan antara sahabat, akhirnya apa? Sepanjang 40 menit firman Tuhan, dia sibuk dengan obrolan dengan kawannya. Saya tidak berbicara di sini, betul? Ada di tempat lain seperti itu. Bahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dia sibuk mengupdate statusnya. Bisa. Akhirnya apa? Fokus firman Tuhan menjadi hilang. Firman Tuhan cuma bagian di pinggir jalan. Yang utama adalah kesenangannya, hobinya, obrolannya. Yang lain itu menjadi terpinggirkan, apalagi firman Tuhan. Tidak heran yang seperti ini, saudara, si jahat datang, dia rampas itu semua. Si jahat merampas bukan sebagian, tapi semuanya. Gampang ngetesnya, gitu. Saudara pulang gereja, mungkin saudara satu rombongan atau mungkin dengan suami istri, ya dong. Begitu saudara sampai di luar tanya, tadi firman Tuhan yang disampaikan itu apa ya? Tapi saudara akan dengar, meskipun sama-sama duduk dengan firman Tuhan, saudara akan dengar hal yang berbeda-beda. Bukan bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan. Tetapi apa? Karena pada saat kita duduk mendengar firman Tuhan, tidak semuanya, tidak seluruhnya kita memfokuskan kepada firman itu. Ada begitu banyak gangguan yang kita izinkan terjadi. Masa sih Pak? Saudara, kalau itu tidak terjadi, Kristus tidak usah kasih perumpamaan. Ya, betul? Karena itu terjadi, makanya Tuhan kasih perumpamaan supaya kita belajar. Bukan nakut-nakutin, tapi supaya belajar.
Kalau kita pulang tidak membawa berkat firman Tuhan, saya mau katakan, engkau datang dan engkau pulang tetap sama. Padahal seharusnya ketika kita keluar dari rumah Tuhan, kita sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Betul? Siapa yang rindu kau pulang, kau diubahkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Segala persoalan, segala masalahmu juga ditolong oleh Tuhan. Ya. Saya ingat gosip itu sama berkata, saudara-saudara kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara pulang tidak lagi sama seperti ketika saudara datang. Itu dengan maksud kalau kita sungguh-sungguh menangkap firman itu. Tapi ketika kita menaruhnya di pinggir jalan saja, maka si iblis di jalan tidak akan menyisakan sedikit pun. Kasih Tuhan. Itu kalau di dalam ibadah, dalam gereja seperti itu. Coba saudara renungkan di rumah. Berapa banyak setiap saudara punya renungan harian dan saudara baca tiap hari di rumah. Oh, 3 orang. 3 orang yang lain. Oh, belum beli Pak. Gak usah beli kok saudara. Disediakan. Saudara bawa pulang warta jemaah. Di situ ada renungan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tugas saudara cuma buka, berdoa, baca, renungkan. Saya mau katakan, lakukan itu. Sebab ketika kau baca firman Tuhan, engkau sebetulnya sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita kadang-kadang lebih senang dengar orang bicara daripada Tuhan bicara. Padahal firman Allah itu adalah suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baca. Dan setelah saudara baca, kembali saya mau tanya, berapa lama biasanya kita merenungkan firman Tuhan? Oh, siang malam begitu. Ya, ada lagi yang siang malam, atau ada yang cuma 30 menit. Karena dengan berakhirnya ditutupnya renungan harian dan warta jemaat, maka lupalah sudah kita dengan apa yang disebut firman Tuhan tadi. Dalam nama Yesus. Amin. Tutup. Habis itu firmannya apa? Lupa. Saudara, 30 menit kita merenungkan kebenaran firman Allah. Saya mau tanya sekarang, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berada di depan komputer kita, berada di depan gadget kita, berada di hadapan Facebook kita, untuk berkomunikasi, mengupload dan lain sebagainya. Mana lebih banyak waktunya? Mana lebih banyak waktunya? Seringkali kita menghabiskan waktu sia-sia. Lebih banyak kita masuk di sosial media seperti itu. Kita menuliskan hal-hal, men-share dan lain sebagainya, hal-hal yang menurut kita baik, supaya orang lain bertobat. Puji Tuhan. Dan banyak orang bertobat. Masalahnya yang men-share bertobat apa tidak? Karena yang penting sebetulnya sebelum kita share, itu harus jadi berkat, menjadi perenungan bagi kita terlebih dulu. Biarlah firman itu lebih dulu untuk kita. Yang setuju bilang yes. Bilang gini, itu gue banget. Itu gue banget. Haleluya. Gue banget. Artinya kita sudah lebih dulu dibentuk. Kita sudah lebih dulu menerima akan firman itu. Yang pertama, gangguan yang pertama adalah firman itu dirampas. Katakan bersama saya, dirampas. Jangan izinkan iblis merampas. Amin. Jangan izinkan iblis merampas firman yang kita dengar, sehingga ketika kita pulang, kita bahkan tidak tahu Tuhan bicara apa sama kita. Atau sepanjang kita mendengar firman Tuhan, kita sepertinya sedang memperhatikan, padahal kita sedang memikirkan habis ini ngapain ya. Saudara sedang bikin rencana, habis ini kita enaknya makan bakmi. Ya, langsung begitu bilang makan bakmi. Coba saudara, saya jamin lagi membayangkan bakmi semua. Betul ya? Karena itu adalah sifat daripada jiwa kita. Ketika kita mengatakannya, langsung terbayang, saudara. Dan tanpa saudara sadari,
air liur saudara mulai menetes. Kelihatan dari sini. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya mengerti Bapak tak boleh lama-lama sudah lapar. Haleluya. Yang pertama adalah gangguan yang pertama dirampas. Jangan izinkan iblis merampas itu. Karena itu fokuslah pada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, artinya, lihat ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengar firman Tuhan, dia mulai berkata, haleluya, praise the Lord. Luar biasa, ini firman buat saya. Karena apa? Dia menerima dengan gembira. Saudara lihat, ya, coba lihat ayat 20, saudara. Dia segera menerimanya dengan gembira. Siapa dengar firman Tuhan dengan gembira? Tiba-tiba kok jadi gak berani angkat tangan, saudara. Tapi harusnya saudara dengar firman Tuhan gembira. Amin. Tepuk tangan dulu dong dia bagi Allah kita. Tiba-tiba jadi gembira. Ternyata gak boleh gembira. Ya, kalau gak boleh gembira ngapain? Sedih dong, nangis dong. Ya. Bukan, saudara. Dia menerimanya dengan gembira. Nah, persoalannya adalah ayat 21. Ia tidak berakar. Jadi yang kedua adalah mengapa? Gangguan yang kedua, ya, kalau tadi dirampas, yang kedua dia menjadi kering atau menjadi layu karena tidak berakar. Kekasih Tuhan, akar itu pengertiannya komitmen. Jadi orang yang berakar adalah orang yang punya komitmen dengan Tuhan, punya komitmen dengan firman Tuhan. Berakar itu artinya dia memprioritaskan Tuhan, dia memprioritaskan firman Tuhan di atas segala-galanya. Itu kata berakar. Bunga ini bagus. Betul? Coba saudara lihat. Ini bunga segar loh, saudara. Ini bukan bunga plastik, ini bunga segar. Ini bagus. Tapi saudara lihat 3 hari lagi dari sekarang, saya percaya udah gak bagus lagi. Kenapa? Dia akan berubah warnanya sudah coklat. Lalu kalau tadinya dia begini, 3 hari lagi dia mulai. Kenapa dia menjadi begitu? Karena sesungguhnya dia ini mati. Dia tidak berakar. Sebaliknya kalau tanaman itu berakar, mau 2 hari, mau 3 hari, mau 5 hari, mau 1 minggu, dia akan tetap segar. Apalagi kalau akar-akarnya merambat ke tepi batang air seperti Mazmur pasal yang pertama katakan, maka dia akan tetap hijau daunnya sekalipun ada pada musim panas atau musim kering. Saudara dikasih oleh Kristus, kata berakar itu yang harus ada dalam kehidupan setiap kita. Orang yang tidak berakar kepada Tuhan, yang tidak memiliki komitmen, yang tidak mempunyai prioritas kepada Tuhan, sebentar doang ketika dengar firman Tuhan dia akan berkata, oh haleluya, luar biasa. Tapi Alkitab berkata ketika datang penderitaan, ketika datang penganiayaan atas firman itu, coba saudara perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Baca bersama. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang itu sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Arti murtad sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Sekarang gak gereja-gerejaan lagi.
Ketika firman Tuhan kita tangkap, kita terima, dan firman Tuhan bilang apa? Ada penindasan. Katakan penindasan. Ada penganiayaan. Nah itu saudara, saya perlu kalau menyampaikan firman ini komplit ya. Artinya begini, saya tidak mau janji-janji palsu. Oh dalam Tuhan tidak ada kesalahan. Dalam Tuhan semuanya itu lancar-lancar aja. Nah kita bilang ada penindasan, ada penganiayaan atas firman itu. Tapi tenang saja, bukankah dia berjanji menyertai saudara dan saya? Bukankah Tuhan ada bersama dengan kita? Jadi seharusnya kalau orang itu punya komitmen dengan Tuhan, ketika penganiayaan dan penindasan datang, dia tidak akan murtad karena dia selalu ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan yang baru senantiasa kepada dia. Amin. Tapi persoalan ketika dia tidak berakar, dia akan berjalan seorang diri. Dan ketika penindasan itu datang, dia sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kata-katanya mulai, maaf, tidak memberkati. Kata-katanya tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Nah perhatikan saudara, Yesus bilang, yang menajiskan kita itu bukan yang dari luar. Bukan yang dari luar masuk ke dalam kita terus menjadi najis, tidak. Tapi apa yang keluar dari kita itu yang menajiskan. Orang bisa mengata-ngatakan kita dan kita tidak akan menjadi najis. Betul? Tapi sebaliknya, ketika engkau yang mengeluarkan perkataan yang tidak seharusnya, engkau yang najis di hadapan Tuhan. Dikasih Tuhan, orang marahin saudara, nggak akan membuat saudara najis. Tapi saudara marah-marah, engkau yang najis. Bisa tangkap sampai di sini. Sebab apa yang keluar itu yang menajiskan. Jadi kalau saya sampaikan, yang keluar itu tergantung apa yang kita tabung. Kalau celengan, celengan, dimasukin uang cepetan, ketika tergoncang, itu kan ada lubang koinnya saudara. Saudara goncang, ya biasanya dulu yang punya pengalaman mungkin sama dengan saya menggoncang celengan di pagi hari buat ngeluarin nama uang jajan. Ya. Kita masukinnya cepetan, yang keluar berapa? Cepetan. Nggak mungkin masuknya cepet, keluarnya goban. Betul? Kalau saudara punya celengan masukin cepet, keluar goban, kita tukar tambah yuk. Saudara, sebab itu pasti celengan aja gitu saudara. Ya kasih Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak berakar dalam Tuhan, dia akan menjadi layu dan kering. Benih itu bertumbuh sebentar, tapi ketika panas datang, dikatakan dia menjadi layu dan kering. Karena itu saudara, di sini ada para orang tua. Para orang tua, tanamkan sejak kecil kepada anak-anak saudara, supaya mereka hidup berakar dalam Tuhan, supaya mereka punya komitmen dengan Tuhan, mereka memprioritaskan Tuhan. Nah itu sebagai orang tua Kristen, jangan lagi bertanya begini kalau pagi hari di hari Minggu kepada anak, nah hari ini hari libur, enaknya kita kemana ya hari ini? Oh ke Dufan papa. Oke, ayo kita pergi ke Dufan. Orang tua mengajarkan seperti itu. Orang tua tidak sedang mengajarkan komitmen kepada Tuhan. Orang tua di hari Minggu pagi atau Minggu sore, pokoknya hari Minggu saudara, ya, sudah katakan kepada anak-anak, ayo kita cari Tuhan. Amin. Wah papa, tapi habis itu kan kita jalan-jalan. Oke, habis itu kita jalan-jalan, no problem, nggak ada salah dengan jalan-jalan. Tapi yang utama kita cari Tuhan dulu. Banyak kan? Setiap keluarga dari kecil saudara ajarkan anak-anak seperti itu. Begitu mereka beranjak dewasa, saudara nggak kesulitan. Karena mereka akan selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup mereka. Dan akan menjadi orang tua yang sangat berbahagia di bumi ini. Karena engkau memiliki anak-anak yang hidup takut akan Tuhan.
Saya mau katakan yang paling berbahagia memiliki anak yang hidup takut akan Tuhan. Betul? Orang tua enak, tenang. Orang tua akan menjadi tenang. Karena apa? Dimanapun anakku sama Tuhan, tenang. Haleluya. Bahaya yang timbul kalau orang tidak berakal. Kelihatannya tumbuh, tapi sebetulnya tidak tumbuh. Kelihatannya hidup, tapi sebetulnya tidak hidup. Kasih jabat tangan kanan kiri saudara. Kita harus berakal. Kita harus berakal. Amin. Haleluya. Kalau engkau berakal, engkau hidup betul-betul hidup. Kalau engkau berakal, engkau tumbuh betul-betul tumbuh. Tapi kalau enggak berakal, semuanya cuma fata morgana. Kelihatannya orang Kristen, kelihatan toh. Yang ketiga, kita perhatikan aja yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22, ini artinya yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Gangguan yang ketiga yaitu dihimpit. Katakan bersama saya, dihimpit. Saudara mengerti dihimpit? Terjemahan yang paling sederhana, ya, yaitu kayak orang dicekik, saudara. Ini juga dihimpit, saudara. Dicekik. Coba saudara, enak nggak kalau dicekik? Orang dicekik, ya saudara, korban dicekik, kelamaan nyekik nanti. Ya. Saya pernah mimpi dicekik, saudara. Ya, waktu kecil itu kan kita punya permainan anak-anak zaman dulu, saudara. Kalau anak-anak zaman sekarang kan tidak begitu mainnya. Sekarang mainnya semua di gadget semua. Kalau anak-anak zaman dulu kan mainnya tipuk-tipukan, kejar-kejaran, dan berkelahi, kan gitu sama teman. Ya. Tapi berkelahi itu masih kecil, saudara. Jangan berkelahi kalau udah gede. Saya waktu umur 5 tahun itu sama tetangga depan itu musuh bubuyutan. Kalau saya malam tidur, siangnya habis bertengkar dengan dia, malam saya tidur, itu bisa jerit-jerit sendiri. Karena tiba-tiba saya merasa seperti saya itu ditekan, lalu dicekik, saudara. Sampai nggak bisa nafas. Ternyata begitu saya bangun cuma guling, saudara. Kekasih Kristus, orang yang disebutkan di sini, saudara, benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi akhirnya benih firman Tuhan itu dihimpit, bukan setengah mati lagi, mati, saudara. Mati. Ya, Alkitab menuliskan mati. Dan yang menghimpit itu ada dua. Perhatikan. Kekhawatiran dunia. Halo. Kekhawatiran dunia. Apa yang bisa kita tangkap dari tulisan ini, dari firman ini? Bukan dunianya yang menghimpit saudara, kekhawatirannya yang menghimpit kita. Dan ada banyak orang menderita bukan karena persoalannya, bukan karena permasalahannya, tapi menderita karena khawatir tentang masalah. Bisa tangkap sebenarnya ini? Kalau masalah yang datang kepada kita itu lain persoalan. Tetapi saudara, persoalannya nggak ada, tapi dia khawatir tentang persoalan itu. Dan ada banyak orang menjadi stres, dan karu-karuan, nggak bisa tidur dan lain sebagainya karena khawatir tentang masalah. Dan cincin kemarin, Pak Pendeta katanya begini. Sekarang dunia semakin susah ya. Oh iya, kalau kita bilang begitu. Yesus sudah mau datang ya, betul. Ya. Iya nih, harga emas naik
naik, dolar juga naik. Saya tanya sama si ini, memang saya mau beli dolar? Ya kagak sih. Loh, kalau kagak ngapain mesti khawatir? Betul ya? Seringkali kita mengkhawatirkan untuk sesuatu yang kita nggak butuhkan. Ya, aduh mas naik terus loh. Loh, mau beli emas? Ya enggak sih, cuma nanya doang. Loh, orang kepikiran sampai setengah mati pikirnya, saudara. Dia mengkhawatirkan tentang kenaikan dan lain sebagainya. Ditanya, emang mau beli? Enggak. Artinya apa? Bukan kebutuhan dia. Saya ngobrol dengan seorang dokter di Darmais, kebetulan kawan sama-sama dari Trisakti. Ternyata saudara, ada begitu banyak pasien stadium 3 itu umurnya panjang. Stadium 3 umurnya panjang. Tapi sebaliknya ada yang baru stadium awal, beberapa bulan kemudian mati, saudara. Loh, baru terdeteksi ada cancer, terdeteksi yang stadium awal, saudara. Beberapa bulan kemudian tubuhnya semakin mengering, artinya habis. Lalu tak lama kemudian sudah diletakkan dengan indah di dalam peti yang indah itu. Kenapa? Ternyata yang terdeteksi awal, dia hidup dengan kekhawatiran tentang penyakitnya. Jadi yang membuat dia mati bukan penyakitnya, tapi kekhawatirannya tentang penyakitnya itu yang membunuh dia. Tapi sebaliknya, mereka yang sudah stadium akhir, stadium 3, hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Dan ajaib, Tuhan memberikan kepada mereka justru umur yang panjang dan kesembuhan serta mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sudah lihat perbedaannya? Ternyata kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa selain menghasilkan kebinasaan. Amin. Nah, kita berkata kekhawatiran dunia ini. Kalau dunia semakin susah, itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang bercerita tentang dunia yang susah, saudara berkata sambil tersenyum saja, saya sudah tahu. Loh, tahu dari mana? Tuhan saya sudah beritahu, ada di dalam firman-Nya. Menjelang kedatangan Tuhan segala sesuatu pasti digoncangkan. Amin. Tapi kita berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Yang setuju dengan saya berikan kemuliaan. Haleluya. Saudara yakin tak? Saudara dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Kalau saudara yakin, tidak tergoncang. Tapi kalau saudara 50-50, ya. Kalau saudara 50-50, jangan call a friend. Tanya Tuhan saja. Amin. Tanya Tuhan, maksud saya, saudara. Kalau saudara 50-50, tanya Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dalam kerajaan surga, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Yang terakhir di situ dikatakan apa? Tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar baik-baik, tidak ada masalah dengan kekayaan. Tuhan mau memberkati saudara. Yesus datang untuk memberikan saudara hidup dengan segala kelimpahan. Kata hidup di situ menggunakan kata soe. Soe artinya rohani, yaitu jiwa kita, roh kita itu hidup dengan segala kelimpahan. Dan roh yang hidup, jiwa yang hidup akan menghasilkan bios, yaitu hidup jasmani yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Tidak ada masalah dengan yang namanya kekayaan. Yang jadi masalah di sini adalah tipu daya kekayaan. Ada orang bilang begini, jangan cari uang, sebab uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya tanya ayat firman-Nya di mana bilang begitu? Uang tidak akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Amin. Bukan objeknya yang salah, tapi sikap kita terhadapnya, terhadap uang, terhadap kekayaan, itu yang membuat menjadi akar segala kejahatan. Tipu daya kekayaan. Orang berpikir begini, aduh, kalau saya memiliki kekayaan dunia ini, saya memiliki,
dan mobil sekian, rumah sekian, memiliki properti sekian, baru saya bisa berbahagia. Saya mau beritahu saudara, kalau ada yang punya cita-cita seperti itu, ya, dan ukuran kebahagiaan saudara didasarkan pada kekayaan dunia, saudara akan kecewa pada akhirnya. Karena ada begitu banyak orang sudah mendapatkannya, lalu kemudian harus membayar mahal akan hal itu. Yaitu apa? Dia harus membeli kebahagiaan yang kembali yang sudah terlanjur hilang. Ketika dia sudah memperoleh semuanya, dia baru menyadari ternyata tidak ada orang-orang yang dia cintai, tidak ada keluarga yang dia cintai ada di sekelilingnya, karena semua sudah meninggalkan, bahkan sudah dia tinggalkan lama ketika dia harus mengejar segala harta kekayaan tadi. Dan ketika dia mencoba untuk kembali, untuk membayar kembali cinta kasih anak-anaknya yang terhilang, dia mencoba membayar kembali cinta kasih suami dan istrinya yang sudah sempat dingin, ternyata tidak segampang itu. Wow. Bekerja keras, yang bekerja keras harus saudara banting tulang. Ya, kalau orang di Jakarta ini suka banting tulang. Makanya penyakit paling banyak di Jakarta itu rematik. Kenapa? Tulangnya dibanting-banting. Wah, dengan segala cara dia mengorbankan bahkan kesehatannya untuk mendapatkan yang namanya wealth atau kekayaan. Tapi apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kekayaan? Dia harus membayar kembali kesehatannya yang hilang. Akhirnya apa? Sami bangun. For the why? Do you understand for the why? Ya sami tahu. Do you understand sami mau? Ya for the why? Dengar baik-baik. Kebahagiaan saudara dan saya tidak ditentukan oleh itu. Jangan sampai kita terhimpit oleh tipu daya kekayaan. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Berapa kali? 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangun berdiri bersama-sama.